Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Erina Rahmania, Ervin Rahayu Gumilar, Erina Syahadatina, Faija Umul Hasanah, Fermi Miman Maulana, Gina Mardiah Nuralimah, dan Gilang Ramadan Suryandi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai gerakan politik Islam. Yang pertama dimulai dari sejarah gerakan politik Islam. Bisa dikatakan, Islam merupakan agama yang paling kaya dalam pemikiran politik. Kenapa? Karena dalam pemikiran politik Islam dirangkai secara lengkap, mulai dari masalah etika politik, filsafat politik, hukum, hingga tata negara. Dalam keragaman hojana pemikiran politik Islam, bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Kemudian muncul pertanyaan, kapan asal mula Islam sebagai gerakan politik? Nah, asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berawal dari sebuah komunitas yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang diyakini bahwa komunitas itu bukan hanya komunitas agama saja, tetapi juga komunitas politik. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan semua suku yang berseteru dalam membentuk satu wadah, yaitu komunitas Islam. Dan Nabi Muhammad pun telah berhasil membentuk negara Madinah. Dengan komunitas ini, yang disebut oleh pemikiran Islam merupakan sebagai bentuk negara ideal. Pasca Khulafaur Rasyidin, perkembangan politik Islam mengalami pasang surut. Pada abad pertengahan, para pemikir Muslim seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali menawarkan sistem politik yang seimbang, sehingga pada masa itu diwarnai dengan politik yang mapan. Namun, tidak lama kemudian mengalami kelemahan akibat serangan bangsa Mongol. Pada masa modern, terjadi perubahan terhadap pemikiran politik Islam ketika gagasan-gagasan Barat mulai masuk ke dunia Islam. Seiring dengan penjajahan yang dilakukan Barat, ketika itu muncullah wacana tentang demokrasi, parlemen, dan pembatasan kekuasaan kepala negara, yaitu mengenai tentang gerakan-gerakan politik Islam di dunia. Yang pertama, ada gerakan politik Islam di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin. Yang kedua, gerakan politik Islam di India Pakistan, yaitu Jamaah Islamiyah. Yang ketiga, gerakan politik Islam di Turki. Yang keempat, gerakan politik Islam di Afghanistan, yaitu Taliban. Yang kelima, gerakan politik Islam di Iran. Yang keenam, gerakan politik Islam di Malaysia, yaitu PAS di Kelantan. Dan yang terakhir, gerakan politik Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan politik Islam yang ada di Mesir, atau di sana ada gerakan politik Islam di Mesir yang namanya Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin ini biasa disebut dengan IM, nama sapanya IM, nama panggilannya. Terus kemudian tokoh dari gerakan Ikhwanul Muslimin itu sendiri adalah Hasan al-Banna. Ia merupakan pelopor tumbuhnya gerakan fundamentalisme Islam di zaman modern, khususnya di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Seruan utama IM itu adalah kembali kepada Islam yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, dan serta mengajak kepada penerapan syariat Islam juga di dalam kehidupan nyata. Kemudian Ikhwanul Muslimin juga berusaha dengan gigih membendung arus sekularisasi di dunia Islam, serta kelahiran Ikhwanul Muslimin ini tidak lepas dari latar belakang sosio-kultural dan lingkungan yang oleh Ikhwanul Muslimin. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin itu diantaranya yang pertama, memberantas buta huruf atau orang-orang yang tidak membaca, orang-orang yang tidak bisa membaca. Kemudian mempublikasikan kitab agamanya. Ada juga
penerbitan koran dan majalah. Seterusnya yaitu pendirian pabrik dan pendirian klinik kesehatan, dan juga pendirian masjid, juga sekolah untuk pendidikan. Kemudian untuk pertahanannya mereka mendirikan latihan ketentaraan. Oke, selanjutnya yaitu gerakan politik Islam di India Pakistan. Gerakan politik Islam di India Pakistan yaitu ada jamaah yang namanya Jamaah Islamiyah. Nah, tokoh pendiri gerakan Jamaah Islamiyah itu adalah Abdul Al-Maududi. Yang ia dikenal sebagai seorang mujahid atau pembaharu besar pada abad modern ini, dan gerakan yang didirikannya disebut dengan gerakan Islam antar bangsa yang sangat penting, juga kuat serta aktif dalam hal kebangsaan di sana. Kemudian tujuan dari Jamaah Islamiyah ini adalah menegakkan syariat Islam atau biasa mereka panggil dengan iqomah ad-din. Nah, dalam segala kehidupan termasuk dalam hal khususnya kenegaraan atau politik. Kemudian pada masa sekarang ini Jamaah Islamiyah itu disebut sebagai partai Islam yang paling powerful di Pakistan dan menjadi penantang yang terdepan. Selanjutnya yaitu Jamaah Islamiyah juga dengan asasnya yang begitu kuat akan selalu memperjuangkan tegaknya Islam, tegaknya syariat Islam, seperti halnya dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Walaupun Jamaah Islamiyah juga dianggap sebagai kelompok, walaupun Jamaah Islamiyah ini dianggap sebagai kelompok-kelompok teroris oleh dunia barat seperti Amerika Serikat dengan sekutunya, yaitu gerakan politik Islam di Turki, khususnya Partai Ropa. Nah, bermula dari gerakan dakwah Islamiyah menjadi partai politik, lalu memenangkan pilihannya secara demokratis di sana. Dipilihnya Partai Ropa ini oleh kebanyakan orang atau mayoritasnya rakyat, sebagian besarnya rakyat yang memilih Partai Ropa ini, yang mengisyaratkan masyarakat Muslim Turki mulai melakukan reorientasi di bidang pemilikan politik dan keagamaan. Namun di partai ini dianggap sebagai partai yang fundamentalis yang berbahaya bagi sistem sekuler dan kepentingan barat, sehingga partai ini diberantas, yang menyebabkan banyak ancaman yang dilakukan pihak militer kepada Erbakan itu sebagai Perdana Menteri Turki. Dan pada akhirnya Perdana Menteri Erbakan tidak kuat lagi menahan berbagai ancaman dan tantangan yang menimpanya. Setelah hampir 20 bulan memerintah, kekuasaan Erbakan dirampas oleh pihak militer yang pro kepada barat, sehingga Partai Ropa ini kemudian dibubarkan dengan paksa oleh pihak-pihak militer. Nah, karena militer ingin menjadikan Turki sebagai negara dengan paham sekuler yang berpedoman kepada paham yang barat. Selanjutnya yaitu Manifesto Politik Turki dan Kemenangan Partai Islam di Negeri Sekuler atau paham barat. Pemilu 12 Juni 2011 di Turki kemarin kembali melahirkan sebuah sejarah fenomenal, di mana Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP adalah Halkima Partisi memenangkan pemilu untuk ketiga kalinya berturut-turut dengan perolehan suara yang cukup signifikan dari perkiraan hasil survei pertamanya, dan kembali mengantarkan pemimpin partai tersebut yaitu Recep Tayyip Erdogan untuk menjadi Perdana Menteri Turki. Nah, ada beberapa faktor yang memenangkan AKP itu, diantaranya yaitu perekonomian Turki mengalami kebangkitan, mulai melakukan perbaikan kultur umat Islam, sekularisme yang ditanamkan selama beberapa dekade, dan kekuatan militer sebagai penjaga Islam yang mulai runtuh. Kemudian Erdogan adalah pemimpin yang karismatik dan agamis. Juga Erdogan pun terkenal dengan keberaniannya, terutama dalam menghadapi rejim penindas sebelumnya final dengan rejim Israel. Kemudian adanya isu kampanye dan komunikasi publik yang bagus yang dimiliki oleh Erdogan itu. Gerakan politik Islam di Afghanistan Taliban. Kelompok Taliban merupakan suatu pergerakan dari kelompok Sunni Muslim yang telah berjaya melawan ibu negara Afghanistan
puncak kepemimpinan Taliban telah menutup semua sekolah perempuan. Para wanita diarahkan untuk tidak keluar bekerja, para wanita diwajibkan untuk menutup aurat, dan jika tidak mereka akan dikenakan sebatan. Dan juga bagi seluruh pemimpin daerah diwajibkan untuk memimpin daerahnya masing-masing. Gerakan politik Islam di Iran. Iran merupakan salah satu negara yang menjadi gerakan Islam antar bangsa yang bisa mempengaruhi persepsi keagamaan umat Islam di dunia. Dukungan Iran terhadap sejumlah gerakan Islam di Timur Tengah seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon menjadikan Iran dituduh oleh Barat sebagai penyebar sekaligus penyubur fundamentalisme dan radikalisme di dunia Arab. Partai politik Islam di Timur Tengah, khususnya di Iran, terwujud pada tahun 1980-an. Kebangkitan partai politik ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Timur Tengah ingin kembali ke Islam sebagai sistem kawalan seluruh hidup mereka. Perjuangan partai-partai Islam ini adalah untuk menghapuskan dasar sekuler pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan Islam sepenuhnya. Islam melihat bahwa paham sekuler ini hanya akan membawa umat pada kehancuran Islam itu sendiri. Gerakan politik Malaysia. Islam telah menjadi akidah perjuangan PAS, matlamat dan cita-citanya harus diperjuangkan. Menegakkan negara Islam yang mendaulatkan hukum Allah secara menyeluruh. PAS mengajak individu agar menjadi pribadi yang tidak Islam KTP saja, namun mengajak individu dan pemerintah untuk menjadi Islam yang total. PAS wajib memegang dan mempertahankan Islam dari sumbernya yang paling teguh, sebagaimana ada dalam tubuh undang-undang PAS, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang paling nyata. PAS menolak dan menentang secara tegas segala yang bertentangan dengan apa yang dinamakan agama, ideologi, dan isme. Partai Islam Malaysia akan terus-menerus mempertahankan akidah perjuangan Islam dan mentarbiahkan ahli pendukung serta rakyat atau masyarakat umum dalam perjuangan yang mulia ini. Partai Islam Malaysia berkeyakinan bahwa inilah caranya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan umat, dan mendapatkan janji kemenangan dunia dan akhirat. Gerakan politik Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sarekat Islam, yang kedua ada Muhammadiyah, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU, yang keempat ada Partai Islam Indonesia, yang kelima ada Masyumi. Sarekat Islam dibentuk pada tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudin. Pada tahun 1923, nama dagang dihapuskan agar bisa berkontribusi tidak hanya dalam bidang dagang saja. Latar belakangnya dibentuk perkumpulan ini adalah reaksi terhadap monopoli penjualan bahan baku oleh pedagang Cina yang dirasa sangat merugikan untuk pedagang Islam. Namun, para pendiri Sarekat Islam mendirikan organisasi itu bukan hanya untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina saja, namun untuk membuat front melawan penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Juga merupakan reaksi terhadap Kristenings politik atau politik pengkristenan dari kaum Zeding, perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan, dan penindasan-penindasan dari pihak militer Bumi Putra. Pada tahun 1923, nama dagang diletakkan agar bisa berkontribusi tidak hanya dalam bidang dagang saja. Syarikat Islam pun mempunyai beberapa tujuan yang tidak hanya dalam bidang dagang saja, tapi tidak menghilangkan fungsi utama dari syarikat Islam itu sendiri. Yang pertama, syarikat Islam itu membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Ya pastinya, karena dia pada awal dirinya saja sudah
mempunyai nama dagang di antara syarikatan Islam. Jadi pada awalnya pada tahun 1911 syarikat Islam itu berdiri dengan nama Serikat Dagang Islam. Tetapi pada tahun 1923 nama dagang dihilangkan agar bisa berkontribusi tidak hanya dalam bidang dagang saja. Yang kedua, memajukan pengajaran dan semua usaha yang menaikkan derajat rakyat Bumi Putra. Rakyat Bumi Putra itu yang dimaksud di sini adalah pribumi, yaitu orang-orang yang dari lahir itu sudah lahir di tanah Indonesia ini, seperti itu. Yang ketiga itu ada menentang pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Pada zamannya, pada saat itu pendapat-pendapat tentang agama Islam itu masih keliru, maka syarikat Islam ini mempunyai tujuan untuk menentang pendapat-pendapat yang keliru tersebut dan ingin membenarkan. Yang selanjutnya, hidup menurut perintah agama, karena agama sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya, syarikat Islam ini seiring jalannya waktu dia berkembang. Faktor-faktor apa saja sih yang menjadi syarikat Islam ini berkembang? Itu ada 5. Yang pertama, kesadaran sebagai bangsa yang mulai tumbuh. Yang kedua, sifatnya kerakyatan. Yang ketiga, didasari agama Islam. Yang keempat, persaingan dalam perdagangan. Yang kelima, digerakkan oleh para ulama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Partai Islam Indonesia. Pada saat itu, partai pemimpin Islam yang kebanyakan terdiri dari Muhammadiyah mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah partai baru. Kemudian diadakanlah persidangan hingga pada sidang terakhir, yakni pada tanggal 4 Desember 1938 di rumah Dr. Sapinan di Surakarta, yang dihadiri oleh 23 orang ulama dan pemimpin Islam. Disepakatilah pada hari itu untuk membentuk partai baru yang bernama Partai Islam Indonesia. Pada awal berdirinya, partai ini baru memikirkan masalah praktis, diantaranya menuntut Islam berparlemen kepada pemerintah Hindia Belanda. Barulah kemudian menyusun program bersifat secara menyeluruh, mengirimkan juru kampanye untuk menarik anggota-anggota di seluruh Nusantara. Tujuan Partai Islam Indonesia ada 3. Yang pertama, penghapusan peraturan yang menghambat Islam. Yang kedua, perlindungan perusahaan dan pedagang dari tekanan asing. Mengapa? Karena pada saat didirikannya partai ini pada tahun 1938, kita belum merdeka dan masih di bawah tekanan Belanda, yaitu tekanan asing. Makanya Partai Islam Indonesia ini ingin melindungi perusahaan dan pedagang dari tekanan asing. Selanjutnya, hapusnya pajak yang memberatkan rakyat dan penyerahan perusahaan vital pada negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asy'ari atau prinsip dasar dari organisasi tersebut. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, bidang politik, bidang keagamaan, dan bidang-bidang lainnya. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya ada upaya Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang agama, Nahdlatul Ulama berhasil melaksanakan dakwah Islamiyah yang meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Selanjutnya di bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kaidah Islam
untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas. Selanjutnya, di bidang sosial budaya, Nahdlatul Ulama berhasil mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Yang selanjutnya ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nahdlatul Ulama sendiri berhasil mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Gerakan politik Islam di Indonesia selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah atau lebih tepatnya pada tanggal 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau sekarang dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang pengawal Kesultanan Keraton Yogyakarta dan sebagai pedagang. Beliau merasa masyarakat di sekitarnya sudah mencampur Islam dengan hal-hal mistik atau kebiasaan daerahnya dengan alasan adaptasi. Beliau ingin membuat masyarakatnya kembali pada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga hal tersebut menjadi tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri, yaitu untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Upaya Muhammadiyah dalam berbagai bidang, yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan madrasah-madrasah, yaitu untuk mengajarkan agama Islam dan juga untuk mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya dalam bidang kemasyarakatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, mendirikan apotek, dan juga Muhammadiyah mendirikan panti asuhan untuk para yatim piatu, baik putra maupun putri. Dalam bidang politik, Muhammadiyah ikut serta dalam MIAI, dan juga dalam dunia internasional, Muhammadiyah ikut dalam Konferensi Islam Asia Afrika. Gerakan politik Islam selanjutnya yaitu MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18 hingga 21 September 1937. Pencetusnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. MIAI mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. MIAI ini sangat berpengaruh bagi seluruh umat Islam yang berada di Indonesia, sehingga Jepang sudah sejak lama mengikuti jejak MIAI ini. Pada saat Jepang menduduki Indonesia kembali, MIAI ini dibubarkan dan diganti nama dengan Masyumi. Berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta, dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan ada tokohnya yang dicurigai sebagai gerakan pemberontak dari dalam pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Melalui Badan Koordinasi Amal Muslim, para pemimpin Islam tidak menyerah begitu saja. Pada sidang tanggal 7 Mei 1967 dibentuklah Panitia 7 yang diketuai oleh tokoh Muhammadiyah, yaitu Haji Fakih Usman. Setelah melalui beberapa pertemuan, akhirnya pemerintah memberikan izin untuk mendirikan sebuah partai politik baru, yaitu Parsumi, Persatuan Muslim Indonesia, untuk menampung aspirasi umat Islam, khususnya bekas konstituensi Masyumi, dengan syarat mantan-mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan yang penting dalam tubuh partai Parsumi itu sendiri. Al-Farabi, pemikiran-pemikiran filsuf politik Al-Farabi memberikan pengaruh yang besar atas banyak pemikir Muslim dan Yahudi, khususnya sejak abad ke-13. Filsafat politik Al-Farabi sendiri sekiranya layak untuk mendapatkan perhatian dengan alasan yang pertama, Al-Farabi adalah filsuf politik Islam par excellence. Filsuf-filsuf Muslim yang datang setelahnya terbukti tak banyak beranjak dari apa yang telah dikembangkan oleh Al-Farabi. Hal ini seperti yang diakui oleh filsuf penerusnya seperti Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Tusi, maupun dari lingkungan agama lain seperti Maimonides dan Ibnu Gabirol, yang mengakui bahwa kualitas filsafat Al-Farabi khususnya di bidang politik sulit dilampaui. Yang kedua, banyak peneliti mengenai pemikiran Al-Farabi percaya bahwa filsuf tokoh ini merupakan suatu upaya yang cukup berhasil untuk mengakomodasikan
ajaran-ajaran Islam ke dalam batang tubuh filsafat klasik maupun kontroversialnya. Yang ketiga, meskipun abad pertengahan, filsafat politik Al-Farabi seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Niyatkor, seorang ahli filsafat Islam terkemuka, ia mengandung pengertian-pengertian modern bahkan kontemporer. Al-Mawardi, eksposisi pemikiran politik Al-Mawardi mencerminkan akomodasi terhadap realitas dan praktek politik pada masanya. Bahkan beberapa pemikirannya memberikan justifikasi terhadap khalifah. Suatu analisis yang patut dikemukakan yang terkait dengan wajibnya pengangkatan adalah berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan pertimbangan akal. Sebagai suatu buku yang ditulis atas permintaan khalifah yang sedang berkepentingan untuk memperjuangkan kembalinya wibawa yang sudah hilang sejak lama, adalah wajar apabila teori-teori politik yang ditulis Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menampakkan kecenderungan untuk memberi konsensi yang besar kepada khalifah. Teori Al-Mawardi tentang tidak bolehnya berbilang khalifah dalam satu masa mempunyai kaitan yang serta dengan situasi pemerintahan dunia Islam yang sudah terpecah belah dalam beberapa khalifah di masanya. Terlepas dari adanya berbagai kritik terhadap beberapa teori politik Al-Mawardi, namun kedudukan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah sebagai karya tulis ilmiah pertama dalam ilmu politik dan administrasi pemerintahan dalam perjalanan sejarah Islam tidak dapat diingkari. Ibnu Taimiyah, pemikiran politik seseorang memang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosio-religius di mana seseorang tinggal dan berinteraksi, termasuk pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa dunia Islam sedang mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral jelas sangat berpengaruh terhadap pemikiran politiknya. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah begitu penting di dalam sejarah politik Islam, bahkan hingga saat ini. Tesisnya yang mengatakan bahwa rezim yang ditegakkan Nabi adalah rezim nubuwah dan bukan imamah. Sedangkan imamah baru ada setelah Nabi wafat, sehingga perlu senantiasa dikaji. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik di dunia Islam pada abad ke-14. Dengan melihat terjadinya keruntuhan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam pada saat itu dan memahami sendiri kemunduran kebudayaan Arab Islam di Andalusia yang di bawah tekanan pasukan Spanyol, tidaklah mengherankan bila pemikirannya mengenai negara dan pemerintahan sangat realistik dan terpengaruh oleh setting sosial politik yang terjadi pada masa itu. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perkembangan negara bisa menjadi contoh betapa ia sangat pesimistis melihat eksistensi negara. Ia cenderung mengakui bahwa segala sesuatu itu pada akhirnya akan hancur, termasuk negara. Menurutnya, pada akhirnya negara akan mengalami proses dialektika. Hal ini bisa dilihat ketika Ibnu Khaldun menjelaskan mengenai kelima tahap perkembangan negara. Yang menarik adalah, bila kita cermati lebih mendalam pemikirannya, sekiranya kita dapat melihat relevansi teori-teori tersebut apabila dia aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran politik Islam masa modern. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, paradigma tradisionalisme yang terdiri dari idealisme tradisional Rashid Ridho dan realisme tradisional Khalam Azad. Yang kedua, paradigma modern yang terdiri dari rasionalisme Muhammad Abduh, sekulerisme Al-Abid Rajak, dan yang terakhir rekonstruksi Muhammad Iqbal. Kemudian yang ketiga, paradigma fundamentalisme yang terdiri dari teodemokrasi Abu Al-Alal Al-Mudadi, dan yang kedua pandangan dunia Islam Syahid. Paradigma tradisionalisme Rashid Ridho menyatakan bahwa kekhalifahan adalah wajib hukumnya dan kewajiban ini didasarkan pada syariah dan konsensus. Rashid Ridho membela tipe pemerintahan yang bercirikan kedaulatan rakyat, yakni pemerintahan yang dibentuk oleh perwakilan dan musyawarat lewat ahlul halil wal akli dan kesetiaan umat. Ridho memandang ahlul halil wal akli sebagai perwakilan rakyat yang sah dari umat. Ridho mendasarkan konsepnya tentang negara Islam pada syariah.
Komitmennya yang kuat pada Islam memaksanya mempertahankan Islam melawan kelompok berorientasi modernis sekuler yang cenderung pada westernisasi. Kemudian Halam Azad memiliki pandangan yang realisme tradisional, merupakan gerakan kekhalifahan di India yang dipertahankan oleh Azad. Dalam teori kekhalifahan Azad, khalifah harus dipilih oleh semua orang Islam. Azad juga menekankan jihad sebagai kewajiban bagi setiap muslim untuk mempertahankan kekhalifahan. Konsepnya tentang jihad menunjukkan bahwa solidaritas dan kesatuan Islam pada hakikatnya bersifat politik dan keagamaan. Paradigma modern Muhammad Abduh. Dalam merespon teori politik barat, Abduh menawarkan gagasan-gagasan yang menarik. Salah satunya adalah bahwa Islam tidak mengakui segala bentuk kedaulatan agama. Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kekuasaan rakyat atau kehendak rakyat. Kedaulatan rakyat ini harus dibangun atas dasar prinsip kebebasan yang integral, konsultasi, dan konstitusi yang berfungsi sebagai landasan Islam politik tersebut. Kemudian Ali Abrazi. Konsep dari sekularisme Ali Abrazi dalam Al-Islam wal Usul Al-Hakum adalah menolak dasar-dasar pemerintahan Islam. Implikasi yang lebih besar dari ide-ide Ali Abrazi menyatakan bahwa tidak ada dalam agama yang membagi umatnya Islam dengan bangsa-bangsa lain dan bidang-bidang ilmu sosial dan politik. Paradigma fundamentalisme. Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa dalam perspektif syariah ada 4 prinsip yang mendasari negara Islam. Yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, mengakui otoritas Nabi. Yang ketiga, mengakui status perwakilan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah menggunakan musyawarah bersama. Maududi ingin mengungkapkan suatu konsep antitesis atas demokrasi barat yang didasarkan hanya pada kedaulatan rakyat, dan karena itu bertentangan dengan Islam. Dalam pandangan Maududi, ideologi Islam yang dirumuskan dari elaborasi sistematik atas wahyu Al-Quran dirumuskan dalam semangat penyerahan pada keesaan dan kedaulatan Tuhan. Ia berfungsi sebagai acuan utama bagi sistem sosial, ekonomi, dan budaya dari negara Islam. Kemudian Syahid Qutb. Pandangan dunia Islam yang dirumuskan oleh Qutb mencakup 6 prinsip yang terstruktur bagi piramida. Yang pertama dan paling utama yaitu ketuhanan dan doktrin tentang keesaan Tuhan. 4 prinsip lainnya yang berhubungan dengan karakteristik pada dunia Islam menunjukkan ketetapan, kesempurnaan, keseimbangan, kepastian, dan pragmatis. Kemudian dalam persepsi Qutb, pandangan dunia Islam komprehensif dalam artian permanen, komplit, dan aspek-aspeknya tidak bisa dipisahkan. Meskipun dunia Islam tak sepenuhnya dapat dipahami manusia, bahkan ia memberi keseimbangan dan harmoni antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Sekian daripada kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.